Gempar, China pecahkan rekor bor Antartika dunia. Dunia baru saja diguncang, dan kali ini datang dari tempat paling dingin di bumi. China resmi memecahkan rekor dunia dengan menembus es Antartika sedalam 3.413 meter. Kedalaman yang bahkan belum pernah dicapai negara manapun di dunia selama 30 tahun terakhir. Ini bukan sekedar pencapaian ilmiah. Ini adalah lonjakan teknologi yang langsung menyalip AS, Rusia, dan seluruh negara-negara barat dengan selisih hampir 900 meter. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah China bisa, tetapi apa yang sebenarnya mereka cari di bawah lapisan es Antartika itu. Apakah ini tentang science and technology, atau awal dari perebutan kekuatan dan sumber daya terakhir di bumi? Hari ini kita bongkar semuanya, dari data think tank China dan AS, hingga dampaknya pada peta kekuatan global yang bisa berubah drastis. Pada tanggal 5 Februari 2026, Zhongguo Di 42次南极考察队 Tim ekspedisi Antartika ke-42 China berhasil menyelesaikan pengeboran air panas es Antartika di wilayah Danau Es Chilin, Antartika Timur, dengan kedalaman 3.413 meter. Mungkin banyak teman-teman akan merasa heran, bukankah Antartika itu semuanya ditutupi es salju abadi yang serba dingin? Kok masih ada pengeboran air panas segala macam? Apa sih artinya? Pengeboran air panas di es Antartika adalah teknik ilmiah menggunakan air panas bertekanan untuk melelehkan dan menembus lapisan es tebal, bertujuan mengakses samudra subglasial atau dasar gletser. Proses ini digunakan untuk mengambil sampel sedimen, mengukur suhu, dan mempelajari laju pencairan es dari bawah untuk memprediksi kenaikan permukaan laut. Danau subglasial Chilin adalah danau tersembunyi di bawah lapisan es yang terletak di wilayah Princess Elizabeth Land, Antartika Timur. Danau ini berada di pedalaman sekitar 120 km dari stasiun Taishan, China, memiliki luas permukaan 370 km persegi, dan dinamai oleh China pada tahun 2022. Sebelum saya lanjutin, membuat video berkualitas tinggi itu tidak pernah mudah. Butuh riset, waktu, dan konsistensi. Karena itu, jangan lupa share dan subscribe agar kamu terus mendapatkan update pengetahuan teknologi terkini AI China US, geopolitik paling tajam dan terbaru, di tengah perubahan dunia yang bergerak semakin cepat. Dukungan teman-teman bukan sekedar klik atau like, tetapi bahan bakar agar analisis jujur dan mendalam tetap bisa hadir di depan kamu ya. Perlu diketahui, rekor sebelumnya sekitar 2.540 meter, diciptakan oleh negara barat dipimpin AS. Selisih 873 meter, atau lonjakan 34%. Rekor peningkatan terbesar dalam sejarah manusia. Dengan kata lain, pencapaian ini telah membuktikan bahwa China telah kuasai 90% wilayah tutupan es Antartika, dan seluruh tutupan es Arktik untuk penelitian pengeboran. Zhongguo Qidi Yanjiu Zhongxin atau Pusat Penelitian Antartika China menyatakan ini bukti kemandirian teknologi tinggi China di wilayah ekstrim telah memecahkan monopoli negara-negara barat selama 40 tahun. Perlu dicatat, sistem bor air panas es Antartika 100% dirancang dan diproduksi alias made in China. Sistem bor ini tahan suhu minus 40 derajat Celcius, terbuat dari bahan khusus tahan beku ekstrim, beroperasi normal di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Kontrol akurasi mencapai 0,5 meter. Teknologi selang dan winch besar. Pengeboran presisi tinggi tanpa polusi. Kecepatan pengeboran meningkat 2,5 kali lebih cepat. Waktu pengeboran 3.413 meter hanya menelan 28 hari. Sedangkan AS dan tim negara barat lainnya butuh 45 hari hanya untuk mengebor 2.540 meter. Analisis dari lembaga think tank AS, Center for Strategic and International Studies CSIS, menekankan China dengan cepat telah menutup celah teknologi di eksplorasi kutub dengan negara-negara barat termasuk Rusia. Kemampuan inovasi manufaktur tinggi China telah melebihi prediksi barat.
kemajuan pesat yang cukup mengguncang dunia barat. Sebagai sedikit pengetahuan umum buat teman-teman, Antartika dikenal juga sebagai benua abu-abu. Sebuah benua yang meliputi kutub selatan di bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartik dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dengan luas 14 juta kilometer persegi, Antartika adalah benua terluas kelima setelah Asia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sebagai perbandingan, Antartika hampir 2 kali ukuran negeri kanguru, Australia. Sekitar 98% dari Antartika ditutupi oleh es salju abadi dengan rata-rata ketebalan minimal 2 km. Seluruh daratan meluas, tetapi di bagian utara mencapai semenanjung Antartika. Benua Antartika menyimpan sumber daya tak ternilai, misalnya es purba Antartika yang berusia lebih dari 1,5 juta tahun, akan dicairkan ilmuwan untuk mempelajari sejarah dan data iklim bumi di zaman purba. Bagaimana manusia purba gunakan tabir surya dan pakaian khusus untuk bertahan hidup selama 41.000 tahun lalu, serta memprediksi pemanasan global 100 tahun ke depan. Hal yang jarang diketahui adalah Antartika memiliki lebih dari 400 danau bawah es, yang merupakan sumber air tawar 70% cadangan dunia, dan sumber daya mineral melimpah lainnya. Sebagai pendatang baru, China hari ini memiliki 5 stasiun peneliti Antartika, menduduki peringkat ketiga dunia, dengan total jumlah ekspedisi sebanyak 42 kali, di bawah AS dan Rusia. Just FYI, jumlah stasiun penelitian Antartika AS sebanyak 6 stasiun. Semua beroperasi sepanjang tahun, artinya stasiun permanen. Dengan stasiun McMurdo terbesar di Antartika. Stasiun ini didirikan pada tahun 1955 sebagai pangkalan permanen pertama oleh Angkatan Laut AS. Sedangkan Rusia dengan jumlah total 8 stasiun penelitian, 5 diantaranya beroperasi sepanjang tahun alias permanen. 3 diantaranya stasiun musiman, hanya beroperasi di musim panas. Dengan stasiun terkenal bernama Stasiun Vostok, tempat suhu terendah di bumi, yaitu minus 89,2 derajat Celcius. Lembaga analisis think tank China, Akademi Ilmu Pengetahuan China menegaskan, pengeboran ini tingkatkan suara dan teknologi China dalam tata kelola Antartika internasional. Dapatkan hak suara lebih besar dalam perjanjian Antartika dengan beberapa logika sebagai berikut. Data perbandingan tahun 2026. Pertama, kedalaman bor. China telah mencapai 3.413 meter. Sedangkan AS beserta tim barat lainnya hanya mencapai 2.540 meter. China unggul 34%. Kedua, jumlah stasiun Antartika. China hampir setara dengan Rusia dan AS. Walau China pertama kali memulai penelitian ini pada tahun 1984. Sedangkan AS telah memulai ekspedisi sejak tahun 1838. Dan Rusia sejak tahun 1820. Keduanya telah terjun ke penelitian Antartika lebih dari 150 tahun, jauh lebih duluan dari China. Namun, China mampu mengejar bahkan menyalip dengan hanya memakai waktu 40 tahun. Ketiga, anggaran eksplorasi Antartika dari periode tahun 2020 hingga 25. China menghabiskan 5,2 miliar dolar. AS menghabiskan 3,8 miliar dolar. Atau anggaran 37% lebih banyak dari AS. Keempat, dan yang paling penting, paten teknologi es kutub China mencapai 1.287, sedangkan AS hanya memiliki 892. China unggul 44% hak paten. Analisis think tank AS Brookings Institution terpaksa mengakui China bertransformasi dari pendatang baru, pengekor sampai menjadi pemimpin di eksplorasi Antartika dunia hari ini. Hal ini jelas membuktikan AS telah kehilangan keunggulan teknologi dan perlu tingkatkan lebih banyak investasi dalam hal ini. Bukannya memicu peperangan di sana-sini, merampok dan membuli negara-negara lemah. Menurut lembaga think tank China yang mengekspos rencana China tahun 2026 hingga 2030 untuk memimpin eksplorasi Antartika global. Pengeboran 4.000 meter, dapatkan es purba 2 juta tahun,
untuk melengkapi data iklim dunia. Mendirikan stasiun penelitian ke-6 Antartika. Bangun stasiun besar di Ross Sea. Tingkatkan jangkauan 30%. Selanjutnya, memperluas kerjasama internasional, membantu negara-negara Global South seperti Indonesia dan Thailand, supaya punya peluang untuk ikut lakukan ekspedisi Antartika. Bukannya hanya jadi penonton negara-negara superpower dunia seperti China, AS, dan Rusia. Jadi, angka 3.413 meter ini bukan sekedar rekor, guys. Ini adalah sinyal keras. Sinyal bahwa peta kekuatan teknologi dunia sedang berubah. Selama ratusan tahun, eksplorasi Antartika hanya didominasi oleh negara-negara barat. Mereka memegang dan memonopoli semua teknologi. Mereka menentukan aturan dan nasib kita negara-negara berkembang. Tapi hari ini, realitas itu mulai bergeser. China datang bukan hanya membawa teknologi, tetapi juga narasi baru, bahwa eksplorasi Antartika harus bersifat damai, terbuka, dan memberi manfaat bagi semua umat manusia, termasuk negara-negara Global South yang selama ini dieksploitasi dan jadi penonton. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang akan menentukan masa depan Antartika, siapa yang punya hak bicara, dan siapa yang benar-benar bisa berbagi manfaat untuk umat manusia. Maka, ini bukan hanya kemenangan satu negara, China. Tetapi ini bisa menjadi peluang besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk ikut masuk dalam permainan global yang selama ini tertutup. Dan tentu saja, apakah pemerintah Indonesia cukup bijaksana dan cerdas dalam melihat arah perkembangan dunia saat ini? Jika pemerintah Indonesia cukup bijak memilih jalan yang benar, yaitu bersama Beijing, maka masa depan Indonesia akan seperti ini. Indonesia dapat infrastruktur cepat, investasi besar, teknologi canggih, lapangan kerja melimpah, dan Indonesia bisa berdiri tegak sebagai pemimpin yang mandiri di ASEAN. Sebaliknya, jika pemerintah Indonesia salah pilih, bersedia jadi pengikut Donald Trump, konsekuensinya mungkin benar-benar menyakitkan semua rakyat Indonesia. Indonesia hanya akan jadi alat politik Amerika. Tidak ada harga diri, seperti yang selalu ditekankan Trump untuk cium pantatnya. Alias, dapat semua janji manis tanpa bukti. Investasi besar yang hanya hidup dalam mimpi. Bisa dipastikan Indonesia akan kehilangan peluang emas dengan China. Tertinggal jauh dari semua negara Global South lainnya. Yang paling menyakitkan, ekonomi akan melambat, rakyat tetap hidup miskin, dan Indonesia hanya jadi korban geopolitik AS yang tidak pernah dihargai. Semuanya ada di tangan pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri loh. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.